Software toko elektronik versi toko 1B. Untuk mendownload installer software toko elektronik, kita buka browser, kemudian kita ketikkan indoaplikasi.com. Selain indoaplikasi.com bisa juga misalkan Indoprogram, bisa juga, atau softwareIT.com juga bisa. Banyak website yang menyediakan. Nah, kita download misalkan di indoaplikasi.com. Buka ini, download software toko elektronik. Nah, kita proses pendownloadan. Butuh waktu 32 detik, kita sambil menunggu. Software toko elektronik versi toko 1B. Software toko elektronik adalah program aplikasi untuk toko yang melakukan penjualan barang dagangan berupa elektronik. Fasilitas dari software toko elektronik diantaranya adalah menu untuk mendata elektronik yang dijual, yang terdiri dari kolom kode, nama, deskripsi, harga beli, harga jual, stok, kategori satuan, dan diskon. Ada menu untuk mendata supplier, pelanggan, transaksi pembelian, penjualan, dan setelah cetak struk dan nota penjualan. Untuk melakukan pembelian, Anda bisa klik cara beli ini. Nah, di sini ada versi lisensi per komputer atau per PC, ada juga yang full unlimited. Cara belinya bisa Anda baca di sini. Kita ekstrak installernya yang sudah kita download tadi. Kita double klik installernya, klik lanjut, install. Secara default username-nya master, password dikosongin, langsung login. Jika Anda belum membeli, maka masih akan muncul jendela registrasi. Jika Anda sudah beli, kode lisensinya tinggal dimasukkan ke kotak ini. Kemudian nanti akan memanjang, muncul isian kode aktivasi, isikan kode aktivasinya lalu klik register. Nah, di sini ada beberapa tab, ada 2 tab, transaksi dan master. Kita jelaskan dulu bagian master, ada pendataan barang, supplier, dan seterusnya. Kita contoh di data barang. Di sini digunakan untuk mendata barang dagangan di toko elektronik Anda. Untuk menambahkan data barang, kita klik tambah. Misalkan kita mempunyai dagangan namanya misalkan setrika. Setrika Cosmos misalkan. Atau ini diisikan setrika apa, kemudian serinya, penjelasannya apa, misalkan setrika terbaik misalkan, atau apa terserah. Kalau misalkan barang elektronik Anda ketikkan spesifikasinya di sini juga boleh, misalkan spesifikasinya apa, wattnya, dayanya misalkan 350 watt, warnanya apa dan sebagainya, Anda ketik di sini.
Harga belinya ini merupakan harga beli Anda kepada supplier. Misalkan harga belinya 50.000 per bijinya. Misalkan harga jualnya Anda menjualnya dengan harga 70.000. Stok awalnya misalkan 0, diskonnya 0 misalkan. Simpan. Ini sebagai contoh data barang Anda di toko tentunya banyak, mungkin ada radio, TV, ada komponen elektronika dan sebagainya mungkin. Misalkan kalau komponen ya misalkan kita jual komponen misalkan harga belinya 90.000, harga jualnya misalkan 150.000, stok awalnya misalkan 0. Misalkan kita kulakan kepada supplier, kita klik pembelian, misalkan kita kulakan transistor C971, misalkan kita kulakan 50 biji, misalkan kulakan lagi setrika Cosmos misalkan 10, misalkan ini kita bayar 5 juta, ini kan totalnya 5 juta, simpan. Nah, nanti stoknya transistor C971 tadi kan stoknya 0, kemudian kita kulakan 50, maka stok dari 0 tambah 50 jadi 50. Kemudian setelah Cosmos tadi 0 tambah 10 jadi ya 10 unit. Kemudian kita jelaskan di bagian ini ada supplier, digunakan untuk mendata supplier atau tempat Anda kulakan barang dagangan Anda. Kemudian pelanggan, digunakan untuk mendata pelanggan yang beli ke toko Anda. Pelanggan boleh Anda data, boleh tidak. Kemudian back office untuk melakukan impor data barang, untuk ekspor dan sebagainya. Untuk impor data barang ini pertama kita buat template, kemudian data template, kemudian data yang Anda impor itu Anda letakkan di bawahnya ini sesuai urutannya, kemudian Anda simpan, kemudian Anda cari ini, Anda cari, kemudian sheetnya dipilih, sheet 1, kemudian impor, kalkulator, password. Masternya kan secara default tidak di password. Kemudian kalau mau password lamanya kan masih kosong, Anda kosongi. Kemudian password barunya apa? Kemudian klik rubah ini. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan data operator. Untuk menambahkan data operator baru, tambah. Ini penjelasannya begini. Misalkan Anda sendiri pemilik toko Anda bosnya, kemudian kasirnya juga Anda sendiri, nggak punya karyawan, Anda seorang diri, maka tidak perlu membuat data operator baru juga tidak apa-apa, atau tinggal rubah namanya. Jadi wewenang penuh pada Anda.
Namun jika Anda seorang bos dan punya karyawan, punya kasir, bisa kita tambahkan data operator baru. Misalkan kasir Anda namanya AAAA, dia hanya punya wewenang penjualan. Klik simpan. Masternya Anda password biar karyawan Anda nggak bisa buka login master Anda. Nah, AAA ini kan hanya diberi wewenang penjualan, bagian transaksi penjualan dan tabel, dan rubah password dan kalkulator. Nah, nanti ketika login dia hanya bisa buka sebagian saja. Nah, ini cuma penjualan, yang lainnya nggak bisa. Kemudian master, nah juga tidak bisa. Tapi kalau yang login Anda sendiri, username Anda sendiri, master, maka lengkap. Karena semua dicentangi. Ini tadi dicentangi semua. Kita ke bagian penjualan. Nah, ini untuk bagian penjualan ini digunakan untuk transaksi penjualan barang kepada konsumen. Nah, untuk pelanggannya bisa kita data, bisa tidak. Kalau kita data, bisa kita isikan di sini. Kalau tidak ya nggak usah. Barang yang dibeli, kodenya bisa Anda ketikkan di sini secara langsung, kode barangnya apa, atau Anda cari juga bisa. Misalkan pembeli beli setrika Cosmos 1, misalkan beli lagi lampu Philips 1, totalnya 100.000. Anda misalkan dia bayarnya juga 100.000. Nah, ketik sini, tekan F7, ini langsung kursor pindah ke sini. Ketik 100.000. Tekan enter. Kalau tekan enter nanti akan menyimpan dan mencetak sekaligus. Kalau mau menyimpan saja tekan F8. Untuk ukuran notanya bisa Anda pilih ini. Kecil, sedang, besar, surat jalan, faktur, dan mikro. Kalau kecil ini ukuran sekitar mini printer yang ukuran lebarnya sekitar 7 cm. Seperti Epson TMU220 seperti itu. Nah, untuk penjualan tunai nanti data keuangannya masuk ke kas penjualan, menjadi pemasukan. Kalau pembelian tunai jadi pengeluaran. Kalau penjualan tidak tunai nanti akan masuk ke piutang. Kalau misalkan tempo, di sini kan ada tempo 1 minggu, 2 minggu, dan sebagainya. Demikian panduan software toko elektronik ini, semoga bermanfaat.